Subang Purwakarta, hari ini adalah hari bentuk perlawanan ketidakadilan. Apakah kita siap melawan? Apakah kita siap melawan? Apakah kita siap melawan? Wahai Bupati Karawang dan Wakil Bupati Karawang, kami dari Aliansi Jurnalis Purwakarta, Bekasi, Karawang, dan Subang ingin meminta keadilan agar bawahannya oknum ASN Kabupaten Karawang yang telah memberikan air kencing kepada seorang jurnalis harus dipecat sesuai dengan undang-undang kepegawaian. Jangan mempercontohkan sama dengan saudara Aan, ASN yang tidak punya pri kemanusiaan. Lebih baik kita mundur dulu ke sini, biar sepanduk kita di depan. Dan kepada pihak kepolisian yang di depan, setelah kami elegan, tolong Bapak Polisi memfasilitasi kami untuk bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang. Hari ini kami tidak mau ditemui sama instansi lain terkecuali Bupati dan Wakil Bupati Karawang. Benar tidak teman-teman? Kalau hanya untuk ditemui dengan instansi lain, karena kami pun sama aksi itu pakai tembusan. Bahwasanya pihak kepolisian yang ada di depan secepatnya buat kami konsultasi dengan mereka. Tolong Bupati Karawang, tolong Wakil Bupati Karawang, Anda tuh dipilih bukan hanya seorang Aan, tapi Anda dipilih sama masyarakat Kabupaten Karawang. Benar tidak? Kalau Bupati dan Wakil Bupati Karawang hari ini tidak bisa membuat nonaktif kepada saudara, kami atas nama masyarakat Kabupaten Karawang akan membuat petisi nonaktif terhadap saudara. Benar tidak? Buktikan seorang Bupati Karawang bahwa Anda pimpinan terbesar di Kabupaten Karawang. Buktikan kepada Wakil Bupati Karawang, hari ini harus Anda buktikan bahwa Anda seorang pejabat pegawai tertinggi Kabupaten Karawang. Buang itu kebun tembak Kabupaten Karawang. Tolong Bupati Karawang, Anda jangan jadi pengecut. Tolong Wakil Bupati Karawang, Anda jangan jadi pecundang. Kami masyarakat Kabupaten Karawang, buktikan Anda pejabat yang ada di Kabupaten Karawang bahwasanya kami hanya masyarakat. Aan itu seorang abdi negara, tapi kelakuan persis seperti orang yang tidak punya akhlak. Makanya hari ini saya tidak menuntut apa-apa terhadap Kabupaten Karawang. Tolong nonaktifkan saudara Aan, supaya saudara kami pihak dari kepolisian setelah Aan dinonaktifkan membuat penyelidikan hanya lugas dan gamblang. Kalau tidak dinonaktifkan, polisi memeriksa saudara Aan harus izin Bupati Karawang. Selika Aan turun temuin saya dengan hukuman bahasa hukum. Soalnya Anda saya sebut Bupati, saya sebut Wakil Bupati, Anda selalu diam. Sekalian saya sebut nama Selika Aan turun aturan. Saya tidak tanggung-tanggung sebagai masyarakat Kabupaten Karawang. Yang namanya masyarakat Karawang, apalagi seorang media, kalau sudah dihina, kami akan turun atas nama masyarakat Kabupaten Karawang. Sekian, terima kasih. Sekali lagi saya minta untuk rekan-rekan media tarik mundur, kita dibatasi dengan ruang lingkup yang pendopo. Tarik mundur dulu agar kita ketahuan rekan kita mana benar-benar wartawan atau ada tipe Yusuf. Tolong saya minta jangan sampai aksi kita dinodai dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya minta hari ini Ibu Bupati Karawang, Selika turun untuk temui rekan kita untuk menuntut keadilan di Kabupaten Karawang. Saya minta dengan Bapak Kapolres Kabupaten Karawang segera tindak oknum tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Tangkap oknum, pecat oknum, wartawan bersatu. Salam satu bina. Siap, terima kasih tentunya kita lanjut aja.
dikenakan waktu selalu bergeser, kita langsung berorasi. Kami panggil hari ini tentunya yang akan berorasi Pak Yogi dari New Jakarta. Pak Yogi. Salam satu pena. Hari ini kita diperhadapkan dengan aksi yang sangat vulgar yang ditunjukkan oleh orang yang seharusnya memiliki integritas, memiliki dedikasi. Dia sebagai seorang ASN yang harus menjadi panutan. Tapi kelakuannya itu lebih dari kita sebagai orang yang memiliki intelektual. Sebaiknya juga kita harus menghormati terhadap apa yang akan kita sampaikan. Jangan sampai ada penyusup masuk di sini. Yang lain, terutama untuk kawan-kawan di Mio, coba di belakang semua di sini, supaya nanti kawan-kawan yang lain juga bisa ikuti dan kita bisa tahu siapa yang teman, siapa yang bukan. Banyak hal-hal di sini yang ingin mencari tumpangan, tetapi kita murni pada saat ini adalah ingin membela terhadap saudara kita yang dianiaya, dipersekusi. Hanya ada satu kata, apa? Tangkap. Nonaktifkan dia. Ini yang harus kita dorong, dan kita kalau perlu tidak ada tangkapan dari mereka, kita akan camping di tempat ini. Kepada Ibu Selika yang terhormat, Sri Kandi yang cantik, Sri Perwakilan baru 10 orang segera masuk dari Jakarta, baik Kerawang maupun dari Depok. Silakan segera untuk perwakilan segera. Dan kita 10 Siap. ya, 10 saya 10 untuk masuk perwakilan. Iya. Ya. Ya, nanti kita dari sini bergeser ke kantor DPRD Kabupaten Karawang aja. Ya, dari sini kita setuju bergeser ke Kabupaten Karawang DPRD. Iya, iya. Ini tetap orasi di sini aja Pak. Ya, tentunya seperti itu saya minta 10 orang. Ya, ketua-ketua. Di sana sudah ada yang menerima Pak. Yang menerima. Siap. Ya. Haji Mamat segera masuk. Haji Mamat dari INN Group. Haji Mamat masuk. Tentunya dari Indonesia masuk. MSI masuk. Ya, dari New Jakarta masuk. Saya harus masuk. Hari ini teman-teman semua, sebagaimana informasi di dalam, hari ini kita akan melakukan diri ke ruang rapat 1 DPRD. Karena di kantor bupati, tim sah bupati lain di Nyarong. Ini jalan ke ruang rapat 1 DPRD. Jadi sekarang kita akan DPRD Kabupaten Karawang. Jadi saya mau nanya, yang mau ngajuin kami siapa? Kalau bukan bupati dengan wakil bupati, jangan. Tidak ada kan? Karena memang mungkin. Pada nama rekor pada nama. Rencana kita datang ke sini ingin berkomunikasi dan koordinasi dengan Pak Bupati dan
disaksikan oleh Wewenang untuk menurunkan jabatan ataupun menghentikan itu Boleh Pak, boleh didampingi oleh dari Dewan. Dampingi mau ini ada. Ya. Nanti saksi juga sama Pak Dewan gitu. Yang penting kita minta bupatinya kalau kita hadir di sini. Sebagai pembuat keputusan. Yang penting Ketua Dewan Karawang harus menyampaikan kepada bupati agar menindak bawahannya. Yang itu amanat bupatinya lagi. Jadi saya minta Bapak Ketua Dewan, saya minta sesuai dengan statementnya Ketua Umum Barat, kami menghargai teman-teman dan kami beri menghargai agar bupati yang bisa menemui kita dan kami ingin bicara sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di saudara kita. Begitu Pak Dewan. Teman-teman, mohon maaf kalau bisa kita jangan main bicara keras dulu, karena satu buah permasalahan pasti ada solusi. Benar ya? Kan tadi saya sudah orasi kencang di depan kantor Bupati Karawang bahwasanya hari ini yang harus ketemu dengan kita yaitu Bupati Karawang atau Wakil Bupati Karawang. Jadi saya bilang tadi Bupati dan Wakil Bupati Karawang tidak keluar, terpaksa tadi saya bilang serika dengan air kalau keluar. Karena kesempatan saya sudah tidak ada. Cuma di sini ada satu celah kalau menurut saya. Kalau sampai Bupati dan Wakil Bupati Karawang tidak bisa hadir di sini, karena Bupati itu sama Wakil Bupati dipilih oleh siapa? Tangan muka pusat ada dari siapa? Kenapa kita tidak bawa petisi aja hari ini? Yang ditandatangani sama kita yang demo, yang ditandatangani sama wakil rakyat Kabupaten Karawang. Bahwasanya saudara Aan yang aktif pada hari ini. Ya betul. Jadi udah, dia ajukan ke Bupati Karawang. Kalau sampai besok ada saudara Aan kantor, jangan teman-teman yang mukulin, saya sendiri akan mukulin. Saya ikut. Benar nggak? Karena satu buah keputusan dan komite berdasar rapat keputusan kolektif kolegial. Karena mungkin hari ini Bupati Karawang tidak sanggup menghadapi argumentasi Ketua Umum Bank Indonesia. Karena waktu di Islami dan dia kemarin sampai keluar. Benar nggak? Nah kalau sampai hari ini Bupati dan Wakil Bupati Karawang tidak bisa hadir di sini, tolong Bapak Ketua DPRD atau Komisi 4, kebetulan saya juga, membuat satu buah petisi hari ini bahwa penonaktifan saudara Aan di Pemda Kabupaten Karawang. Benar tidak? Saya mau tanya sama teman-teman, undang-undang dibuat sama Presiden atau anggota Dewan? Atas dasar keputusan kolektif kolegial dikasarkan kepada Presiden, ditandatangani Presiden, jadi undang-undang. Nah ini sebuah korelasi hukum kalau menurut saya. Tinggal kita sekarang tanya sama Ketua DPRD, siap enggak untuk membuat petisi penonaktifan saudara Aan hari ini di Pemda Kabupaten Karawang? Kalau nggak siap, mending jangan ada urgensi, percuma kita debat pun tidak ada kalian. Jadi tidak. Kalau menghadirkan Bupati Karawang, DPRD tidak berkenan kan? Itu pun harus pakai surat. Karena Bupati itu jabatannya abdi negara. Kalau DPRD kan mewakili masyarakat yang ada di sini. Seolah-olah saya mau tanya kepada DPRD, siapa yang membuat petisi penonaktifan saudara Aan hari ini? Kita yang hadir di sini semua tanda tangan, dan Ketua DPRD pakai stempel DPRD tanda tangan. Karena DPRD itu bukan dipilih sama Pemda, DPRD kan dipilih sama masyarakat. Benar nggak Ketua? Kita tanya dulu ya Ketua DPRD. Benar nggak? Pokoknya jangan ada argumentasi tentang urgensi lah. Percuma tidak nyaman tidak. Kita penting datangnya ke Bupati, datangnya ke Wakil Bupati, yang ada pun yang dikorbanin Ketua DPR. Boleh satu partai kebijakan yang berbeda. Benar tidak? Saya mau tanya sekarang sama Ketua DPR, sanggup nggak membuat petisi penonaktifan saudara Aan hari ini? Kalau sanggup, mari kita diskusi. Kalau nggak sanggup, kita jangan lanjut audiensi. Lebih baik kita orasi lagi dekat Pemda Kota Depok.
Baik, terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewaktu sahabat saya keluar disimpan Dia Syarifudin dan seluruh yang hadir pada hari ini, seluruh rekan-rekan warga Karawang juga aliansi masyarakat Karawang. Apa yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan kaitan dengan beberapa tuntutan sesuai dengan surat dan memang kejadian hari ini 2 hari kebelakang ini kami juga dari DPR menyimak yaitu berita-berita postingan-postingan yang lainnya, dan saya melihat ranah ini sudah ada di pihak penegak hukum APH yang sudah dilakukan oleh Polres Karawang. Kami tentunya secara institusi di DPRD sangat mendukung upaya-upaya hukum tersebut yang sudah dilakukan oleh pihak aparatur penegak hukum. Karena memang negara kita adalah negara hukum, siapapun tanpa pandang bulu, baik itu masyarakat Kalian saya nama saya Silu. apapun, kalau sudah bersentuhan dengan pelanggaran hukum, tentunya harus ada fraksi pun kita mendukung dan mengawal langkah upaya hukum yang sudah dilakukan. Jangan sampai hukum ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi intinya saya pikir kita DPRD, ayo kita bersama-sama untuk mengawal langkah hukum itu. Begitu Pak Ketua gitu. Mohon maaf, tadi saya sudah berbicara kepada Ketua DPRD. Kalau memang kita mau membuat petisi pemberhentian kita lagi, Sabotase. Mana ini yuk? Ini lah Pak. Mohon maaf nih, saya berdiri aja ya. Tadi teman-teman mendengar pembicaraan kami. Kalau memang Ketua DPRD mau membuat petisi pemberhentian nonaktifan Pemda Kabupaten Karawang, kita langsung audiensi. Kalau tidak sanggup, percuma kita lanjutkan begitu. Tadi Ketua DPR salah pemaparan, Pak. Kalau hukum itu bukan tugasnya Ketua DPR. Hukum itu dalam korelasi tugas kepolisian, benar nggak? Hanya Ketua DPR yang bisa mencetak kepada kepolisian. Yang jelas kami pun sangat tinggi hukum, dan saya pun sama kuliah di hukum, Pak. Sangat paham dengan hukum. Korelasi bahasa hukum, bahwa si korban sudah lapor, benar nggak? Korban sudah melaksanakan tugasnya. Kemarin juga olah TKP, benar nggak? Cuma kan hukum itu delik, Pak. Ya. Hukum itu delik, lagi mencari pelaku utama dan sekitarnya. Kami datang ke sini bukan bicara hukum. Mohon maaf, kami datang ke sini hanya bicara non-aktif saudara. Itu saja. Ya, kalau hukum nanti kita ngobrol dengan Kapolres. Karena demi penegakan situasi hukum di Kabupaten Karawang, yakin kepolisian Kabupaten Karawang akan tegak setinggi-tingginya terhadap Kabupaten Karawang. Benar, namun di sini hanya menuntut non-aktif saudara. Benar, kalau memang sahabat Ketua DPR tidak bisa membuat itu, kalau mengalihkan Bupati Karawang hari ini. Karena mohon maaf, tugas membuat SKA dari PRD di sini, dari PRD di sana, DPRD di sini, bukan tugas Ketua DPRD. Benar, tugas mutlak RPK Bupati Karawang. Karena ASN Bupati Karawang tidak ada semua mahal dipegang. Benar ya? Ada apa yang dari Bupati dan Wakil Bupati Karawang? Saya ini pendukung nomor 1 Serika. Tapi kalau saat ini Serika tidak percaya dengan aturannya, saya akan turun ribuan nanti ke pendapat. Ini realitas. Besok kita buktikan. Seharusnya DPR ini memihak kepada kita, membuat petisi dengan kita
Benar ya? Diketahui sama DPRD Kabupaten Kerawang, diajukan kepada Bupati. Itu yang benar. Kita jangan bicara hukum di sini. Kebetulan ada Pak Kasat di sana. Tadi juga saya boleh kenalin Pak Kasat untuk di sini. Alhamdulillah kita sinkron. Biar nanti kita bicara hukum di sana. Kalau sudah percaya saya sama kepolisian. Kalau hukum tidak berjalan, kemarin kita melakukan olah TKP. Ya, intinya begitu Pak Ketua. Saya menjadi sahabat, hati saya. Mudah-mudahan saya di belakang Ketua. Hari ini buatan pakai kop DPRD. Semua kita masyarakat Kerawang membuat petisi pemberhentian saya. Setuju. Benar ya? Izin kedua. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin Peres, Ketua SMSI Kabupaten Karawang. Sehat, alhamdulillah nggak sekolah. Alhamdulillah. Dengan hari ini Ah, jawabnya di enggak? Di gunung. Dia di gunung. Kejadian pada saat hari launching sikap ketika anggota saya khususnya Rusti, anggota SMSI Kabupaten Kerawang, dianiaya dan dipersekusi, bahkan sampai dicekoki air kencing. Ini menjadi sebuah kebiadaban yang sangat luar biasa. Sampai dia membuat laporan ke kepolisian. Sampai hari ini terus berlanjut sebuah pemberitaan dan bahkan sampai tingkat nasional. Yang pertama pertanyaan saya, hari ini dari sempat kejadian sampai hari ini DPRD itu bungkam. Itu yang jadi pertanyaan kami. Di mana nurani anggota DPRD Kabupaten Kerawang ketika melihat jurnalis beraniaya, dicekokin, bahkan persekusi, bahkan diancam sampai keluarganya. Kalau dia dibunuh, anaknya akan menjadi yatim. Ini sangat tidak sangat luar biasa. Seharusnya Bapak sebagai wakil rakyat ini peka terhadap keadaan hari ini. Kenapa hari ini ada dari Jakarta, dari Depok, dari Tangerang, dari semua yang ada jurnalis di Indonesia ini memperhatikan persoalan ini. DPRD saat ini diam dan bungkam. Ada apa dengan DPRD Kabupaten Kerawang? Tidak ada yang satu pun bikin statement terhadap kejadian hari ini. Ini menjadi persoalan. Hari ini kita meminta sikap DPRD membuat sebuah petisi terhadap bagaimana caranya supaya Aan jangan sebagai PNS harus dinonaktifkan. Karena hukum ketika Aan masih menjabat ini akan terhambat karena harus ada izin dari Bupati dulu dalam proses itu. Kalau hari ini DPRD bersama rakyat, bersama jurnalis, insya Allah akan semua persoalan yang hari ini terjadi di Kabupaten Kerawang terhadap kawan-kawan kami jurnalis Kerawang itu akan selesai. Kami jangan takut, itu akan bersama DPRD Kabupaten Kerawang. Walaupun saya tahu Bapak satu partai dengan Ibu Bupati, tapi persoalan politik tolong dikedepankan dulu. Bapak dipilih oleh rakyat. Bapak hari ini bisa jadi ketua DPRD itu berkat gimana supaya Bapak mempolitiskan diri Bapak itu karya jurnalis. Bagaimana Bapak itu bisa dilihat oleh atasan Bapak itu karena jurnalis. Hari ini saya lihat DPRD bungkam, tidak pernah memberikan statement apapun. Kalau kami tidak datang ke sini, mungkin bapak-bapak diam dan duduk-duduk enak aja di AC sana. Mungkin ini adalah tuntutan kami. Kalau hari ini Bapak Dewan yang terhormat tidak melakukan petisi untuk membuat sebuah pernyataan mengaktifkan Aan Rahmatullah sebagai PNS, saya yakinkan ribuan orang, bahkan jutaan orang Kabupaten Kerawang akan mengepung. Saudara kedua, saya dari SMSI. Apakah saudara membenarkan tindakan oknum ASN memberikan air kencing kepada jurnalis? Betul. Jawab. Sangat tidak membenarkan, Pak. Sangat tidak membenarkan. Kemudian, apakah Anda akan menandatangani petisi hari ini? Teman-teman, tolong jangan kemakan politik. Kita lagi diaduin dengan DPRD. Tidak ada kaitannya kita argumentasi dengan DPRD. Sekarang kita tekan buat petisi aja. Iya Pak. Berani nggak? Berani nggak? Biar kedengaran oleh semua. Saudara ketua, berani nggak bikin petisi? Halo Pak Jendrik. Izin Pak Ketua DPRD. Saya ingin bertanya sama Bapak sebagai wakil dari Kerawang.
Bapak sebagai ketua gimana Bapak sebagai ketua melakukan dengan bupati. Apakah Bapak bersedia? Kan nama saya Bang Sampulawan dari Kamil Masukan Warga Sumatera Utara. Terus saya dari Universitas PWI bersama wartawan nasional Republik Indonesia. Saya meminta kepada Bapak dan bertanya sama Bapak, apakah Bapak bersedia menangani ini? Silakan. Jawabkan. Baik, jawabannya Pak. Jawabannya Pak. Saya nggak mau. Banyak-banyak ya Pak. Jadi gini Pak, kalau Bapak tidak bisa menghadirkan SMK dengan Bang Bupati KHM, Bapak harus bisa menandatangani tersebut. Kalau Bapak sanggup atau tidak? Gini, secara pribadi saya siap, tetapi kalau keputusan petisi ini atas nama ketua DPRD dan lembaga, tentunya kan harus kolektif kolegial. Benar kan ya Pak Ketua? Jadi tidak bisa saya menandatangani kecuali kalau mendukung petisi tersebut siap. Dukung. Pertanyaan saya itu Bapak mendukung atau tidak? Mendukung. Tersebut Bapak siap? Siap. Selesai itu. Siap. Saya mendukung dan siap untuk melakukan. Dan stempel dengan memakai stempel DPRD Kabupaten Kerawang. Oke. Jabatan, kali ini dua sudah bilang. Kalau secara jabatan, keputusan politik dia, rapat dulu dia sebagai tidak apa-apa secara pribadi juga. Orang tua Januari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf dari Sekber Wartawan Indonesia. Mohon maaf Pak Dewan. Saya minta sebelumnya Bapak ini menepati janji. Di sini janji Bapak tolong diungkapkan dan ditandatangani dulu. Sebelum Bapak menepati janji, apa yang tadi Bapak katakan merupakan satu alasan, kita tidak bisa. Saya minta janji Bapak yang akan Bapak realisasikan itu tolong ditandatangani dulu. Gitu loh Pak. Maksud saya, ini dengar dulu Pak, saya belum selesai. Yang kedua, terkait masalah disiplin PNS-nya juga, saya minta tolong DPRD dikawal. Ini disiplin karena di sini sudah ada tindakan diskriminasi kepada wartawan dan oknum juga seakan-akan mau melemahkan institusi. Wartawan ini bekerja bukan tanpa aturan dan undang-undang. Saya harap tolong dari Pak Tejo supaya sebelum ini dibuat, tolong dibuatkan dulu secara tertib tanda tangan kesanggupannya Pak. Nggak bisa secara lisan. Takut nanti Bapak kepadu lupa. Tapi kalau secara tertulis tidak, tapi kita dukung. Dibuat di sini Pak. Betul Pak, harus dibuat. Ini bukan zaman Belanda. Makanya tolong teman-teman yang ahli IT, tolong sekarang buat petisi. Biar disaksikan oleh kita semua. Kita baca dulu sama-sama. Izin kedua tambahan. Izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bajuri dari Karawang Polres kedua. Jadi sekedar mengingatkan teman-teman bahwa tadi telah diucapkan oleh Ketua DPR bahwa secara pribadi siap mendukung. Artinya tidak siap secara kelembagaan ya, bukan? Pribadi dan kelembagaan. Karena ini sifatnya pribadi dan Ketua sudah siap menandatangani secara pribadi itu mendukung sifatnya ya. Karena ini di Kerawang sudah mengganggu kegaduhan bermasyarakat dan bernegara. Saya mengingatkan bahwa DPR itu punya hak interpelasi.
Untuk gaungkan juga di teman-teman DPR ini untuk interpelasinya ini digunakan bahwa hari ini ada aliansi jurnalis datang ke kantor DPR yang notabene awalnya mau ditemui oleh bupati dan wakil bupati, ternyata yang dikorbankan ketua DPR dan ketua komisi dan anggotanya. Maka untuk itu, karena tolong gaungkan ke teman-teman anggota DPR hak interpelasinya ini, bahwa aliansi minta saudara Aang untuk dinonaktifkan dari jabatannya, dan kedua siap mendukung apa? Siap mendukung Secara karena moral. interpelasinya juga tolong digaungkan ketua, biar mengawalnya ketua juga tidak secara pribadi lagi. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ketua DPRD, Kang Pendi, Anu Kasep, Anu Ganteng, saya mau bertanya. Setelah kejadian adik-adik saya buat jurnalis ini Pak, yang disiksa, dipersekusi, digebukin, diancam akan dibunuh, dan dicekoki air seni. Apakah dari Akang Anu Ganteng ini pernah nggak melakukan rapat dewan tentang kasus ini? Ini belum ada rapat, Pak. Coba dijawab. Kamu teman-teman. Kita ingin ini. Bisa dijawab, Pak? Karena kita beberapa hari ini terima demo gagasan SBM, kalau di grup kita bahas semua dari grup DPRD, dan bahkan hampir semua menyesalkan dan mendukung. Pakai mikrofon kan? Pakai mikrofon biar teman-teman semuanya pada dengar. Betul. Yang suara coba Bang Soda coba bilang salah coba Pak. Bagaimana Di grup DPRD begitu kejadian pagi hari, waktu itu langsung menyebar ada beberapa video dan berita. Kami di DPRD langsung membahas dan melihat bahwa ini adalah sebuah upaya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum tersebut, sehingga kami juga begitu melihat video yang statement dari Pak Kapolres, kami bersepakat untuk mendukung upaya hukum tersebut karena ada videonya waktu itu beberapa media mau mencari Pak Kapolres. Kemudian ya langkah-langkah berikutnya pada saat itu ya kita serahkan kepada hukum karena kami melihat ini sudah diambil alih oleh pihak penegak hukum. Ini udah jelas ada pelanggaran pasal yang dilakukan oleh oknum tersebut dan sudah ditangani oleh pihak Polres. Dan kami mendukung sekali upaya hukum tersebut begitu. Izin, maksud saya gini loh Pak Ketua Dewan. Bapak sebagai pimpinan tertinggi DPRD Kabupaten Karawang, intinya Bapak dekat dengan bupati dan wakilnya. Apakah Kang Pendi pernah kontakkan langsung dengan bupati tentang kasus kejadian ini? Karena ini masalah etika Kabupaten Karawang, Pak. Masalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karawang, yang mana dengan terang-terang sudah membuat Kabupaten Karawang ini menjadi merah. Bang salah kalau lihat tangan petisi kontak sama bupati. Ini saja gini kan? Karena pilihan ketua demokratnya masih panas. Ayo kita apa? Tetapi gini loh, setidaknya Kang Pendi itu kan punya. Yang jelas kami juga secara kelembagaan tentunya dengan ketentuan akan mengirimkan surat juga kepada bupati kaitan dengan persoalan ini. Tolong disuratan atuh Kang Pendi, tolong disuratan. Prosedur. Kalau bisa gini kan, Prosedur Pak. Tetapi yang Ketua DPRD dengan anggotanya semuanya komisi-komisi panggil bupati. Hak interpelasi itu loh Pak. Saya juga ngerti hukum karena saya sosial kultur dan hukum. Makanya dewan punya kewajiban untuk memanggil bupati. Persoalannya berani nggak mau manggil? Itu. Karena DPRD punya hak interpelasi. Inilah yang disebutkan sebagai hak dan kewajiban daripada DPRD, ya kan?
Bisa memanggil. Satu partai. Ulah ngomong anggaran hukum, maksudnya teh. Itu. Buru-buru. Berikan kesempatan yang lainnya semua bicara. Sebentar ya. Saya ketua. Yang hormat Pak Dewa, dari tadi ini saya belum dengar gitu ya. Kang Tejo itu mengharapkan bupati dan wakil bupati. Tiba-tiba yang muncul Bapak. Nah ini sebenarnya Bapak diberitakan sama bupati, dimintain tolong sama bupati, atau bupati dan wakil bupati ini kemana sebenarnya? Nggak ada. Jadi gini Kang, pemikiran saya surat yang masuk ke kami adalah aksi daripada Aliansi Masyarakat Karawang ke gedung DPRD. Tidak ada di surat tersebut kaitan dengan menghadirkan bupati. Tadi kan aksi pertama di Pemda, saya pikir di sana diterima oleh bupati. Kemudian bergeserlah ke sini. Ya kalau sudah bergeser ke sini ya saya harus menerima. Kalau Bapak aksinya di Pemda ya bupati harus terima kan gitu. Izin sebentar Pak, ini di Pemda Pak. Dengan kami itu di Pemda, sama orang Pemda dialihkan kemari. Tiba-tiba di sini mengatakan, oh saya pikir bukan ini. Iya itu. Jadi, kawan, kita hari ini jangan menyalahkan. Justru kita pada hari ini waspada ke depan. Karena tidak ada di Al-Qurannya, tidak ada di dalam kitabnya bahasa manusia harus percaya kepada manusia. Betul ya? Di sini sudah jelas kata ada surat izin aksi hari ini kepada Pemda Kabupaten Karawang. Jadi DPRD Kabupaten Karawang, tapi yang aksinya nggak ada. Sebenarnya saya tahu kalau kita ini surat aksinya jurnalis, benar nggak? Nah itu saya ingin membuka bahwa teman-teman harus waspada dulu. Secara aturan hukum ada LSM atau ada gabungan masyarakat kalau mau aksi tentang ini harus ada surat pendampingan atau surat kuasa baru sah di dalam aksi. Benar nggak? Kenapa saya hari ini tidak pakai baju atribut ketua Barat? Karena saya aksi hari ini ke sini sebagai yang punya miliar 1-2 meter. Benar? Makanya saya nggak pakai baju Barat Indonesia. Di sini yang paling kita paling harus cari. Dengan surat aksi yang ini jam 10 di Kabupaten Karawang berarti ini hoak bohong nih. Ya. Itu aja, terima kasih. Penyusup itu. Ya kami hanya menerima surat itu kaitan dengan aksi hari ini. Tidak ada lagi surat yang lain. Ya kami standby di sini bersama ketua Komisi 4. Ya mohon maaf ketua, berarti itu mah surat hoak. Karena yang aksinya pun Instruksi pimpinan kedua, LBH mau bicara. Bentar dulu. Pak pimpinan kan ngerti bagaimana ketika surat itu datang ke sini. Ketika di situ tidak ditandatangani oleh koordinator aksi atau ketua yang bertanggung jawab aksi, harusnya pimpinan itu tidak menerima. Kenapa itu diterima? Ini ada apa dengan DPRD? Hah? Iya, ini ada apa dengan DPRD? Harusnya kan pimpinan tahu, harus jeli. Kenapa itu diterima? Kagak ada tanda tangan, nggak ada apa. Ini kan menjadi sebuah penyusup yang akan menggagalkan aksi-aksi kita. Nah, ini harusnya kan pimpinan sudah bukan sekali 2 kali menerima aksi. Siapa yang bertanggung jawab, koordinatornya siapa, harusnya kan jelas. Ini ada apa? Ya kan hari ini mengeluarkan surat itu seakan-akan menuduh kita bahwa kita tidak ada di sini. Jangan seperti itu. Terima kasih ya. Coba sinkronisasi barangkali di Pak Dewan mah ada. Kalau di Kang Tejo nggak ada, di Pak Dewan barangkali ada gitu kan. Coba sinkronisasi Pak, yang Bapak terima surat itu seperti apa biar kita lihat. Oke. Izin. Saudara ketua, ini LBH ketua bicara. Ada waktu LBH. LBH jangan ikutin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Mariam dari kantor hukum LBH Udus. Saya selaku kuasa hukum dari channel Mustafa. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah
ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada kawan-kawan jurnalis yang sudah datang memberikan aksi solidaritas dari kemarin. Rasa hormat kami amat dalam. Terima kasih juga kepada anggota Dewan, Ketua, anggota Dewan DPRD yang sudah menerima, walaupun kita belum menyepakati apapun, bukan berarti tidak akan ada kesepakatan di kemudian hari. Juga terima kasih kami juga sebagai kuasa hukum kepada Kepolisian Polres Kerawang yang sudah menerima laporan dari para korban dengan begitu cepatnya diterima, diproses, terjadi rekonstruksi, dan mudah-mudahan harapan kami semua pelaku bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Tidak kurang harapan kami bahwa para pencari keadilan akan mendapatkan tempatnya untuk mencari keadilan. Tidak akan kurang keyakinan kami bahwa para korban mendapatkan perhatian dan kecintaan kepada banyak elemen masyarakat kehidupan. Tidak kurang keyakinan kami untuk para pelaku dapat diadili seadil-adilnya dan seberat-beratnya. Yang perlu digarisbawahi adalah kami kantor hukum dialogis mengecam, mengutuk perbuatan pejabat oknum ASN yang berwatak fasisme. Pejabat publik yang berwatak fasis lebih berbahaya dari fasis itu sendiri yang harus kita lawan. Agar kedepannya harapan kami terciptanya satu pemerintahan Kabupaten Kerawang yang bersih, bermartabat dan berwibawa. Dan untuk kawan-kawan media, jurnalis, saudara-saudara semua harus terus berjuang, semangat untuk terus berkarya memberikan informasi kepada publik yang seimbang, tepat, dan terpercaya. Hingga dalam prakteknya perjuangan itu harus kita peroleh dengan cara sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, dan sehormat-hormatnya. Untuk itu, salam takzim dari kami untuk kawan-kawan semua yang hari ini berjuang. Terima kasih. Saya lebih sepakat apa yang tadi disampaikan oleh Bapak dari LBH itu. Justru poin penting kita ini adalah pengawalan hukumnya. Hukum harus ditegakkan dan sudah mulai berproses. Inilah yang harus kita kawal bersama-sama. Saya sangat sepakat dengan Bapak LBH. Petisi ini masuk kepada pengawalan hukum sebenarnya. Kalau tidak ada petisi, kalau saudara A masih didapat, ya polisi memeriksa A itu atas dasar ini membantu. Betul. Saya di sekolah hukum S2. Betul. Menunjukkan bahasa hukum di sini. Saya sangat paham dengan hukum. Karena hukum itu bukan berdasarkan hukum itu dasarnya korelasi, Pak. Makanya petisi ini termasuk dari satu bab korelasi hukum. Kalau sudah dihentikan, polisi itu bebas melakukan. Benar? Nah, jangan digeser-geser. Iya. Jangan digeser-geser. Tadi kan Intinya, kalau saya hari ini kalau ketua tidak mau membuat petisi, lebih baik kita merokok di luar. Kalau ketua membuat petisi, oke kita tunggu sama-sama. Betul. Tinggal tunggu. Ini coba siapa yang akan merumuskan petisinya? Berapa orang? Jadi begini petisi itu. Saya sebelum menjadi ketua umum LSM, saya pun sudah wartawan. Benar? Karena beri dengan kejadian seperti ini. Makanya saya hadir di sini supaya selesai hari ini. Nah nanti petisi itu diserahkan ketua DPRD sama kita kepada bupati. Benar nggak? Jangan sampai bilang diserahkan petisi kamu dulu.
Nah itu tanggung jawab DPRD. Naik terus gua naikin ini juga biar rame. Dengan bupati. Wah, ada udah ada. Langsung Ini naik. udah kebaca. Mau aliran kan kita yang mau aksi, yang mau cari. Ya dasar tukang pemulangan gitu. Coba saya mau nanya dulu ini. Tadi ketua udah siap mendukung petisi. Segera. Gimana di dalam petisi itu? Apakah ketua siap menggongkan hak interpelasi? Mohon dijawab dulu. Kalau memang itu siap, artinya dimasukkan. Itu masukkan. Petisinya mana? Iya, apa yang kuat? Jawab dulu ketua. Apakah siap enggak? Kalau artinya tadi saya bilang ke tim perumus. Kalau memang ketua siap menggongkan hak interpelasi, maka di petisi itu masukkan juga, itu maksud saya. Jawab dulu, makanya jawab dulu ketua. Apakah siap menggongkan hak interpelasi? Itu dulu jawab dulu. Saya harus baca petisinya. Jangan-jangan di dalamnya saya harus berarti ada anggota DPRD lagi. Makanya saya itu perlu jawaban juga ketua. Kalau ketua siap saya menggongkan hak interpelasi, makanya dimasukkan ke rumusan itu. Akan tidak bangun, kita harus bikin petisi kan. Ayo silakan. Ada. Ya, bangun aja. Nah, ini benar siapa jadi dia kita. Tujuan petisi dari keluar. Kita fokus aja tadi tuh lah, kita satu. Ini kalau teman-teman kalau mau tahu, petisi itu korelasi hukum. Iya. Jangan menambah yang lain, Pak. Kita ke arah tadi itu aja di sini dulu. Kalau bisa ya merangkum harga semuanya kalau bisa sarjana hukum, yang bukan sarjana hukum. Dan sekarang Sambo aja dinonaktifkan dulu, benar ya? Orang jenderal bintang 2, ada Syahang tidak berat. Eselon 2. Kadis apa sih ya? Eselon 2. Enggak, kadisnya dia apa jawab? Ini BKD. Sok mangga. Saya dari Pemersatu Wartawan Informasi Indonesia di BC Kabupaten Garut. Dari Garut. Garut. Kenapa saya datang di sini? Karena saya dapat delegasi untuk mengawal, mendampingi dan turut mengintervensi kepada bupati dan wakil bupati untuk mengeluarkan PP 53 nomor 2010 atau PP 30 tahun 2017. Di sana punya wewenang bupati untuk menonaktifkan atau memecat karena ya melakukan kewenangan yang luar biasa oknum PNS tersebut. Tadi saya sudah siap Pak. Tadinya saya kecewa juga karena yang hadir bukan bupati. Bahkan saya sudah siap kalau bupati tidak hadir, saya sudah bawa tenda camping saya di sini. Karena rekan-rekan letaknya begitu Pak. Silakan cek foto saya. Camping, alat camping semua, kasur, bahkan kompor saya sudah bawa. Udah teman-teman, mulai hari ini karena saya ada di HAPI tentang hukum, jadi untuk pengacara si korban sepenuhnya yang bayar saya. Biar mendampingi tentang hukum si korban. Luar biasa. Terima kasih. Makasih. Saya berusaha hukum sebagai pengacaranya, biar advokat hukum saya yang nanggung semuanya. Terima kasih kepada ketua media 12. Begini Pak, salah satu aja Pak. Karena saya tidak ketemu bupati, karena akan melakukan petisi, DPRD. Saya harap petisi tersebut jangan sampai dipetieskan. Dan kita kawal, Pak. Iya makanya. Jangan dikomplain, Pak. Jangan dipetieskan, dibawa Iya. Kita kawal. Kita kawal langsung. Nih, kalau bupati tidak datang ke kantor, kan ada rumah dinas. Datang ke rumah dinas. Jabatan bupati itu bukan karyawan, Kang. Kalau karyawan masih jam 8 sampai setengah 4 ganti shift. Tapi bupati lagi tidur juga masih bupati. Betul. Benar tidak? Betul. Ya, begitu aja. Pak Ketua Komisiman, ada yang mau disampaikan juga? Izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min nikmatin wa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Ketua DPRD Kabupaten Karawang, pimpinan di lembaga DPRD Kabupaten Karawang, yang saya hormati dan saya banggakan dan saya cintai seluruh aliansi jurnalis. Mungkin tidak hanya dari Kabupaten Karawang lewat salam hormat, ini mungkin ada yang dari Garut, mungkin dari Bekasi, dari berbagai, bahkan dari Jawa Tengah. Salam hormat. Masuk ke depan, masuk aja, nggak apa-apa, bebas, masuk aja. Haji Asep Saidi dari fraksi Partai Golkar, Ketua Komisi 4 DPRD Karawang. Yang pertama dan yang paling utama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan ridhonya, alhamdulillah kita bisa dipertemukan di dunia. Tolong jangan ribut di belakang. Mohon dihargai, anggota DPRD lagi bicara. Di belakang profesional kita kerja. Kalau menurut saya sih biar fokus dulu aja ya, atau gimana? Berurusan ini. Lanjutkan aja, lanjutkan. Oke. Yang pertama yang paling utama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita selalu umatnya, semoga mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin Allah ya rabbal alamin. Yang pertama saya atas nama Ketua Komisi 4 merasa miris dan mengutuk keras atas kejadian persekusi, penculikan, penyiksaan yang dilakukan dalam tanda kutip ya oleh oknum. Saya nggak bisa tendensius karena di sana menurut narasi di pemberitaan ada ASN, ada non ASN gitu kan. Nanti biar pihak kepolisian, tetapi memang di dalamnya ada ASN dan non ASN. Nah, kami dari Komisi 4 lembaga DPRD Kabupaten Karawang, mungkin memang pemberitaan itu terus bergulir dan kami di WhatsApp group sering melakukan diskusi, dan saya atas nama lembaga DPRD Kabupaten Karawang mengutuk keras atas kejadian ini gitu kan. Apalagi ini kan terhadap teman-teman media yang memang bagian dari kontrol sosial, karena ini narasinya kan ada beberapa proses ya menuju ke hari kejadian itu. Nah, maka dari itu tadi disampaikan oleh sahabat saya dari salah satu teman media, sikap dari lembaga DPRD Kabupaten Karawang ini, bahwa saya sekali lagi menyatakan DPRD Kabupaten Karawang mengutuk keras atas kejadian penculikan, persekusi atau kekerasan terhadap teman media. Apalagi sekali lagi bahwa media adalah mitra lembaga DPRD. Betul sekali, kita tidak Pilar keempat beliau. siap. Jadi kita tidak bisa menyuarakan apa yang menjadi konsep pemikiran kita, kemudian apa yang menjadi program-program kita kalau tanpa bermitra dengan baik oleh dengan teman-teman pers, terutama yang di Kabupaten Karawang. Maka dari itu kami berharap ya, di lembaga DPRD ini kita akan mendorong kepada Bupati harus secepatnya bersikap. Ini kan sudah terjadi kegaduhan. Kalau seandainya Ibu Bupati mungkin melakukan respon yang cepat, memberikan klarifikasi atau apapun itu terhadap reaksi masyarakat ya, aliansi dari jurnalis, kemudian kemarin juga sempat ada beberapa teman-teman juga yang melakukan aksi dengan kejadian ini, mungkin teman-teman ada kejelasan minimal dari kepala daerah, yang dimana kalau ASN secara hierarki organisasi itu ke Pak Sekda dan ke kepala daerah. Nah, kami atas nama lembaga DPRD
sebagai ya di dalam Undang-Undang 23 sama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan daerah mendorong kepada Ibu Bupati untuk secepatnya melakukan klarifikasi dan bersikap atas kejadian ini. Itu sehingga nanti ada kejelasan. Itu. Dan kemudian yang kedua bahwa tadi disampaikan menyangkut petisi. Walaupun memang di dalam konteks pemberhentian ASN ini kan ada mekanismenya, tetapi secara politis tadi mungkin ada korelasinya. Walaupun memang harus menunggu melalui rapat pimpinan, tetapi pada hari ini bahwa saya beserta Pak Ketua gitu, akan menyatakan sikap. Setelah nanti rancangannya akan kita kaji bersama, kita akan mendukung langkah-langkah yang dilakukan supaya terjadi independensi di dalam proses penyelesaian kasus ini. Dan mudah-mudahan tadi juga kita perlu menggarisbawahi apa yang disampaikan. Sekarang sudah sudah masuk ke ranah pihak teman-teman di kepolisian, bahkan Pak Kapolres pun kita harus angkat 2 jempol atas reaksi beliau akan membentuk tim khusus di dalam proses penyelesaian dan penyelidikan ini, kasus ini. Kan ini bukan satu statement yang yang spontanitas dari beliau. Ini kan menunjukkan bahwa komitmen Pak Kapolres di dalam menyelesaikan kasus ini bukan menjadi kasus biasa, tetapi dengan tim khusus ini berarti ini menjadi kasus yang luar biasa. Dan mungkin bentuk komitmen beliau untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan ini, menyelesaikan kasus ini supaya tidak menimbulkan kegaduhan tidak hanya di Karawang. Pasti dia akan mendapatkan respon dari luar Karawang. Mungkin atau ini karena sudah masuk televisi nasional, ini akan menjadi isu nasional. Gitu kan? Apalagi sudah melaju, tidak menutup kemungkinan ada penumpang yang lain. Gitu kan? Atau tidak menutup kemungkinan penumpang yang di dalam turun di tengah jalan. Maka dari itu saya sebagai ketua komisi berkomitmen dengan integritas yang sangat tinggi dipimpin oleh Pak Kapolres. Saya yakin masalah penyelesaian ini akan secepatnya bisa terbuka. Dan kami insya Allah dengan Pak Ketua akan berkomunikasi dengan para pimpinan fraksi langkah-langkah politis aja apa yang harus kita dorong. Karena lembaga DPD adalah lembaga politik. Kami dipilih bukan di lotre. Betul. Mantap. Itu berkat dukungan dari masyarakat Kabupaten Karawang. Insya Allah kita mempunyai integritas di dalam rangka pengawalan proses hukum ini. Itu saja mungkin dari kami sebagai perwakilan dari lembaga DPR. Kebetulan Pres adalah mitranya Komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang. Itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Golkar. Waalaikumsalam. Selanjutnya pembacaan petisi oleh saudara Gedung. Silakan. Sebentar kita mau lihat dulu isinya. Ya, makanya dibacakan sekarang. Ya. Baca. Isinya dulu Kang. Dibacakan nanti kalau ada kekurangan atau apa nanti kan kekurangannya apa nanti kita bacakan nanti dia koreksi. Silakan baca. Ya Pak ya. Tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bacakan petisi, izinkan saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas tindakan yang dilakukan oleh oknum PNS Kabupaten Karawang terhadap 2 orang kawan-kawan media. Karena apapun bentuknya, apapun yang dilakukan itu jelas adalah melanggar hukum dan aturan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kita bacakan petisi. Saya bacakan petisi rakyat Karawang. Kita berbicara rakyat Karawang. Ya. Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 22 bulan September tahun 2022, telah diadakan rapat dengar pendapat dan audiensi dengan DPRD Kabupaten Karawang menyikapi permasalahan atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum PNS Kabupaten Karawang terhadap 2 orang jurnalis di Kabupaten Karawang bertempat di ruang rapat 1 DPRD Karawang. Telah disepakati bersama untuk membuat petisi atas tindakan oknum PNS tersebut dengan isi petisi sebagai berikut. Mohon disimak semua. 1. Kami atas nama seluruh lapisan masyarakat Karawang menyatakan
bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum PNS yang telah melakukan tindakan kekerasan tidak dibenarkan secara hukum dan aturan yang berlaku. Kedua, kami atas nama seluruh lapisan masyarakat Karawang mengutuk keras tindakan oknum pejabat Kabupaten Karawang dan meminta kepada pihak kepolisian agar melakukan langkah tegas terkait kejadian ini sebagaimana hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, kami atas nama seluruh lapisan masyarakat Karawang dalam rangka proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan ini menyatakan menonaktifkan oknum pejabat Karawang dari jabatan apapun dalam pemerintahan Kabupaten Karawang. Yang keempat, kami atas nama seluruh lapisan masyarakat Karawang meminta kepada DPRD Kabupaten Karawang apabila tuntutan masyarakat Kabupaten Karawang pada hari ini tidak dilaksanakan oleh Bupati Karawang, maka kami meminta melalui haknya DPRD Kabupaten Karawang melaksanakan hak interpelasi. Itu 4 petisi yang hari ini kita sampaikan kepada DPRD Kabupaten Karawang dan meminta kepada seluruh jajaran DPRD Karawang untuk mendukung gerakan masyarakat Kabupaten Karawang dengan mendandatangani isi petisi ini. Setuju kawan-kawan semua? Setuju dengan isinya? Baik, ditetapkan di Karawang pada tanggal 22 September tahun 2022 atas nama rakyat Kabupaten Karawang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawahnya ditambahin didukung sama Pendi Anwar. Terus di bawahnya tembusan Bupati Karawang. Oke. Jadi bukan ditujukan itu surat kepada Bupati, tapi Bupati tembusan non aktif dari masyarakat Karawang. Ini yang kedua. Buat Udah siap. Sejarah ketua DPRD. Sejarah DPRD. Mau tanda tangan petisi? Sejarah. Enggak, pertanyaannya semua sepakat dengan itu. Sepakat. Makanya kalau ketua DPR sepakat harus pertahankan sebagai ketua. Ya. Pantasnya. Belum makan ke kantor gubernur sudah tanda tangan ini belum. Kalau bisa Pak Ketua DPRD meminta juga kepada anggotanya ya menandatangani biar kita semua satu suara dan kita sepakat biar ini supaya bisa berjalan dan kasus ini cepat terungkap seperti itu Pak ya biar AA itu biar cepat dipecat demikian. Dari Iwo Indonesia Kang Suada, silakan bicara Kang. Ada porsinya Kang. Silakan bicara. Ini apa redaksi kita ini hanya disaksikan sama dewan atau memang harusnya dewan yang mengatasnamakan redaksi kami ini? Ini kan permintaan awalnya permintaan rakyat, keduanya masyarakat, gitu kan? Permintaan masyarakat ini kepada dewan. Apa enggak kecil nih Kang Senjo nih? Didukung. Dewan itu hanya mendukung, Pak. Jadi itu petisi itu dari masyarakat langsung kepada saudara AA didukung sama dewan. Dalam arti bukan petisi Bukan dewan yang bikin petisi bukan. Bukan dewan tanpa kop. Intinya gini Kang, dewan itu cuma hanya mendukung kita. Ya. Bukan kita yang mendukung dewan. Dewannya sekarang giliran mereka yang mendukung rakyat. Tadinya kita mendukung mereka. Tadi kan saudara ini berbicara, saya ini duduk di sini bukan di lotre. Ya. Baru pilih sama masyarakat. Ya itu sudah jelas. Kalau saudara Ibe mendukung petisi ini, Ibe kemarin dapat 12.000. Bisa 18.000 besok. Dua kirim sama Ibe. Tapi dari saya bicaranya udah pintar, udah pantas. Jadi bupati. Kenapa kita bisa buat? Kalau Mantap. Baik Pak, izin bicara. Suara saya dari Ketua DPD Iwo Indonesia. Pada prinsipnya petisi yang kita buat ini sudah cukup. Tidak usah lagi perdebatan lain. Yang penting setelah diletakkan kita kawal Kang Dewan sama KIB ke Bupati hari ini juga. Terima kasih. Kita antarkan ke ruangan DPRD sekarang, ke ruangan Bupati sekarang. Ya.
tadi tinggal rapikan petisinya. Keren. Tekon. Pakai mobil komando. Ya, ngomong ya, yang mobil. Awal Kalau pihak dari keluarga itu Ini kemana? Ketua, perwakilan dari sini berapa orang yang akan menandatangani petisi ini? Saya Pak koordinasi berapa orang? Yang ditulis namanya. Usul ketua organisasinya yang tanda tangan 10, jadi mewakili semua. Begitu saudara ketua DPRD Karawang yang terhormat.